Terima kasih kepada Bapak Haidar Istiqlal Eskomars untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dr. Gigi Widya Hutapea dari PDGI NTT yang berjudul Sosialisasi RME dengan moderator yaitu Dr. Gigi Gratia de Lumban Tobing. Kepada Dr. Gigi Gratia kami persilakan. Ya, selamat sore untuk kita semua. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi sosialisasi RME atau rekam medis elektronik yang dibawakan oleh Dr. Gigi Widya Hutapea. Rekam medis elektronik ini sendiri telah dilakukan sosialisasinya oleh PDGI bulan Februari yang lalu. Nah, kenapa RME ini penting untuk kita tahu bersama? Karena RME ini sendiri itu terhubung ke Satu Sehat yang telah kita bahas hari ini dan dikhususkan untuk praktek mandiri. Jadi perlu untuk kita teman sejawat tahu mengenai rekam medis elektronik ini. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Dr. Gigi Widya Hutapea. Selamat sore, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Saya akan langsung saja kepada materi RME PDGI. Saya izin bagikan layar. Jadi ini merupakan RME PDGI yang dibentuk oleh PDGI itu sendiri. Apa itu RME PDGI? RME PDGI merupakan informasi manajemen praktek dokter gigi dan rekam medis elektronik yang sudah berbasis website dengan teknologi cloud khusus untuk anggota PDGI. Untuk menjawab kebutuhan anggota PDGI terhadap kewajiban penggunaan RME yang terintegrasi dengan Satu Sehat Kemenkes. Sebelum kita melanjutkan untuk aktivasi akun RME PDGI itu sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang vendor RME PDGI itu sendiri. Jadi RME PDGI yang sudah dibentuk oleh PDGI ini sendiri merupakan rekam medis elektronik yang sudah terintegrasi dengan Kominfo dan juga sudah terintegrasi dengan Satu Sehat. Data pelayanan yang bisa dilihat dari RME PDGI ini sendiri, yaitu kita bisa melihat diagnosa, tindakan, lalu odontogram yang lebih terkhusus untuk dokter gigi sekalian, lalu dengan data poliklinik. Namun minusnya dari RME PDGI ini sendiri, dia tidak mencakup tentang data privasi klinik, tentang keuangan, kepegawaian, dan juga tentang pemasaran klinik. Dokter gigi wajib menggunakan RME yang jika dokter gigi sekalian sudah menggunakan vendor yang lain, tidak diwajibkan untuk menggunakan RME PDGI, jadi bisa menggunakan vendor yang lain, tapi dia sudah terhubung dengan Satu Sehat. Jadi RME PDGI ini sendiri biayanya ringan karena dia sudah termasuk di dalam iuran PBPDGI dan juga sudah berkaitan dengan regulasi RME, INM, dan juga SKP. Dia sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, dan dia juga tidak memuat data privasi klinik. RME PDGI ini sudah bisa dimonitoring oleh anggota PDGI masing-masing, dan juga itu bisa mencakup dari Pengcap, Pengwil, dan juga PB PDGI Pusat. Jadi RME PDGI ini sudah terintegrasi dengan Kominfo, Satu Sehat, BPJS Kesehatan, sudah masuk dengan e-sertifikasi dan juga sudah terintegrasi dengan indikator nasional mutu.
Untuk kepemilikan akun RME PDGI ini, jadi satu RME ini sudah di-include dengan satu akun Satu Sehat, satu akun Fasiankes, jadi satu NPA itu berlaku untuk satu akun aplikasi, dan juga satu NPA sudah berlaku maksimal untuk 3 SIP praktek mandiri. Untuk RME PDGI yang sekarang ini masih merupakan RME PDGI versi pertama. Jadi mereka membuat ada 4 versi, ada versi kedua, versi ketiga, dan juga versi keempat. Jadi versi pertama ini dia masih include rekam medis elektronik, sudah termasuk general consent dan informed consent, antrian dan penjadwalan pasien, sudah dilengkapi dengan odontogram, OHIS, periochart, dan juga analisis cefalometri. Sudah termasuk dengan laporan OHIS, survei kepuasan pasien, dan juga jenis pembiayaan. Untuk integrasi dengan Satu Sehat Kemenkes, dia sudah include diagnosa, tindakan, dan juga data dokter, dan juga data Fasiankesnya. Lalu dijelaskan lagi, satu NPA itu berlaku untuk satu akun aplikasi, dan juga berlaku maksimal untuk 3 SIP dokter giginya tersebut. RME PDGI ini hanya dapat digunakan oleh anggota PDGI, bukan oleh klinik maupun rumah sakit atau puskesmas. Jadi untuk klinik, rumah sakit, atau puskesmas bisa menggunakan vendor yang sudah disediakan. Untuk versi kedua, ketiga, dan keempat sedang dalam proses. Jadi misalnya dalam penggunaan RME PDGI ini, dokter-dokter ada masukan, ada yang ingin diubah dari RME PDGI ini juga sudah bisa. Nanti dari kami para trainer itu kami bisa memberikan nomor dokter vendor RME PDGI-nya, dan juga ada sosialisasi setiap hari Sabtu dari PB PDGI-nya. Untuk tahapan fase pertama yang sudah saya jelaskan, dari PB PDGI-nya sudah melakukan persiapan fitur basic dan PSE Kominfo itu sudah. Lalu yang terakhir yang kami dari trainer ikuti itu inisiasi, sosialisasi, dan edukasi anggota. Lalu tahapan 2-nya itu sudah terregistrasi dengan Satu Sehat, dan juga sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada anggota, yaitu pembuatan event online yang setiap hari Sabtu telah dilakukan oleh PB PDGI. Jadi untuk para dokter sekalian, jika nanti punya pertanyaan lebih lanjut, bisa kami bagikan link Zoom setiap hari Sabtu jika ingin bertanya lebih lanjut. Ini adalah bukti bahwa RME PDGI-nya sudah terintegrasi dengan PSE Kominfo, sudah terintegrasi dengan Satu Sehat. Lalu event ini yang telah dibuat oleh PB PDGI. Di nomor 4 itu ada event online terjadwal setiap pekan atau Sabtu. Jadi para dokter bisa mengikuti event ini setiap hari Sabtu melalui Zoom. Event ini dilakukan oleh dokternya sendiri sebagai vendor RME PDGI. Jadi kalau ada masukan, perubahan yang ingin diberikan, nanti bisa mengikuti link Zoom ini setiap hari Sabtu. Lalu ini pertanyaan dan jawaban lanjutan sebelum kita masuk ke RME-nya. Apakah RME-nya sudah dapat dipilih dalam sistem registrasi Fasiankes dan Satu Sehat? Jawabannya sudah, RME PDGI sudah terdaftar sebagai vendor di RME Satu Sehat Kemenkes. Lalu tahapan aktivasi akun RME PDGI, para dokter gigi bisa memastikan telah memiliki NPA dan minimal 1 SIP aktif, lalu melakukan registrasi dan aktivasi akun RME PDGI di pdgi.or.id, lalu aktivasinya melalui identifikasi NPA dan juga tanggal lahir. Apakah RME PDG-nya sudah aman? RME PDG ini sudah aman karena sudah terintegrasi dengan Kominfo, lalu servernya berdatabase dan sudah ISO 27001, sudah terenkripsi dan penyimpanan data di server, lalu sudah tercloudflare dan sudah terbackup. Ada pertanyaan, jika saya sudah beralih RME dari vendor, apakah saya wajib menggunakan RME PDGI? Jawabannya dokter-dokter sekalian itu dapat melanjutkan penggunaan RME dari vendor yang sudah dokter punya. Namun jika dokter yang punya praktek mandiri mau menggunakan RME ini juga boleh. Tapi harus menggunakan salah satu, yang penting dia sudah terintegrasi dengan Satu Sehat.
Lalu jika saya memiliki data RME sebelumnya, apakah saya dapat migrasi ke data RME PDGI? Jawabannya sudah bisa. Jadi nanti dari PBPDGI-nya bisa menilai kesesuaian data RME sebelumnya, kemudian nanti akan dilakukan injek data ke database RME PDGI. Lalu jika sudah melakukan aktivasi akun, selanjutnya bagaimana? Jika sudah melakukan tahapan aktivasi akun, nanti kita akan jelaskan lagi bagaimana tahapan penggunaan RME PDGI-nya. Fitur yang dimiliki oleh RME PDGI itu sendiri yaitu sudah ada terintegrasi dengan satu sehat, sudah termasuk dalam general concern dan informed consent, sudah termasuk dalam penjadwalan antrian pasien. Lalu dalam RME PDGI ini sudah dilengkapi dengan data ICD-10, odontogram, period chart, dan juga OSIS. Lalu dan sudah dilengkapi dengan survei kepuasan pasien. Lalu berapa dan bagaimana skema pembiayaan RME PDGI? RME PDGI dibayar dari potongan dilakukan terhadap iuran anggota PDGI untuk PBPDGI. Jumlahnya menyesuaikan arahan pimpinan dari PBPDGI, yaitu sebanyak 20%. Bagaimana persiapan terintegrasi satu set Kemenkes, yaitu kita bisa melakukan pengecekan data Fasiankes di yankes.kemkes.go.id. Lalu para dokter sekalian bisa melakukan registrasi Fasiankes seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nanti setelah itu akan mendapatkan kode API untuk dimasukkan dalam RME PDGI-nya. Lalu tipe Fasiankes apa saja yang bisa menggunakan RME PDGI? Untuk RME PDGI ini hanya dikhususkan untuk praktek dokter gigi mandiri atau praktek dokter gigi mandiri berkelompok yang memiliki SIP terdaftar. Puskesmas, klinik, atau rumah sakit tidak dapat menggunakan RME PDGI dikarenakan kewajiban RME ada pada badan usaha atau lembaganya, bukan pada dokter gigi praktek yang merupakan anggota PDGI. Lalu RME PDGI ini sudah dimiliki dan dikelola secara resmi oleh PBPDGI di bawah UPT RME yang dikepalai oleh Dr. Ahmad Zamzam. Lalu RME PDGI ini saat ini telah digunakan dan dapat dipilih sebagai RME pilihan di aplikasi DFO dan juga satu sehat Kemenkes. RME PDGI ini dikhususkan seluruh anggota PDGI yang ber-NPA-nya masih aktif dengan tanpa biaya tambahan pada komponen iuran anggota. RME PDGI ini mengakomodir praktek mandiri dokter gigi dan mampu digunakan dengan 3 SIP aktif. Baik, jadi untuk RME PDGI ini jika ada pertanyaan lanjutan nanti tentang aplikasinya atau ada kendala, ini nomor WA dokter Zamzam yang mempunyai vendor tersebut. Atau saya. Atau boleh hubungi saya dan juga di bagian obrolan Zoom ini. Baik, setelah itu saya akan melanjutkan aktivasi akun RME PDGI. Jadi untuk akun RME PDGI ini bisa dibuka di pdgi.online. Saya contohkan saja. Ini merupakan akun RME PDGI. Untuk tahapan pertama, dokter sekalian bisa membuka website pdgi.online lalu melakukan aktivasi akun. Mungkin dari dokter sekalian ada yang ingin mencoba, bisa dilakukan sekarang dari laptop masing-masing. Ini bisa apa ini? Workshop kita ini. Untuk NPA-nya bisa masukkan 6 digit terakhir NPA masing-masing dokter ya. Untuk masuknya di pdgi.online lalu bisa mengklik tombol aktivasi akun. Untuk 6 digit terakhir NPA-nya
Saya contohkan. Untuk passwordnya itu bisa menggunakan tanggal lahir dokter sekalian. Jadi bisa dipilih dulu tahun lahir, bulan lahir, dan juga tanggalnya ya. Setelah itu bisa mengklik. Lalu akan muncul seperti ini dan muncul sukses. Juga sudah selesai, bisa dengan tombol OK, lalu kita melakukan login ulang. Untuk login-nya, memasukkan lagi NPA masing-masing. Lalu password-nya yang tadi. Untuk password-nya yang dimasukkan oleh dokter sekalian itu tahun lahir yang terbalik ya. Jadinya tahun lahir dulu, lalu bulan lahir, baru tanggal. Dibalik. Jadinya tahun lahirnya, bulannya, dan juga tanggal lahir. Setelah itu langsung masuk ke RME PDGI itu sendiri. Ini merupakan tampilan RME PDGI-nya. Jika sudah, maka dokter sekalian sudah bisa mengakses rekam medis PDGI ini sendiri. Untuk integrasi dengan Satu Sehatnya, misalnya dokter sekalian sudah terregistrasi dengan Satu Sehat, nanti pada kolom pilihan integrasi Satu Sehat itu, di bawahnya itu sudah masuk nanti kode app yang diminta, yang sudah didapatkan dari registrasi Fasiankes, dan nanti di pilihan ini sudah ada data dari klinik itu sendiri. Setelah itu saya lanjutkan, jika sudah ada yang bisa login dan sudah bisa terbuka RME PDGI-nya, saya lanjutkan ke kelola data Bisa pelan-pelan Fasiankes. sedikit dok ininya. Baik dokter. Iya, jangan terlalu maksudnya ini kita belum bisa baca, dokter suruh lanjut. Tolong ya Mohon dok dokter ya, terima kasih. Tidak apa-apa dokter, dokter sekalian bisa buka jika sudah bisa mengaksesnya, jadi tolong dibuka di pilihan Fasiankes. Baik, saya lanjutkan. Nanti pada menu Fasiankes, dokter dapat menambahkan data Fasiankes dengan menekan tombol tambah data. Pada halaman ini, dokter dapat menginputkan data Fasiankes sesuai data, lalu nanti masukkan kode API dari Satu Sehat yang disesuaikan dengan data yang ada pada akun registrasi Fasiankes. Tampilannya akan seperti ini. Jadi dokter sekalian nanti menginput nama Fasiankes, nomor telepon, alamat, provinsi, kabupaten, kecamatan, lalu pada kolom Satu Sehat yang di bawah itu, dokter sekalian menginput kode API yang sudah didapatkan dari Rek Fasiankes yang telah didaftarkan. Jadi dokter sekalian harus sudah API untuk bisa masuk ke Satu Sehatnya.
Setelah itu, pada bagian lokasi, dokter dapat melakukan penitikan lokasi atau dapat melakukan penyalinan latitude dan longitude dari Google Maps sesuai dengan lokasi tempat praktek yang didaftarkan pada DFO. Jika sudah selesai kelola data Fasiankes, nanti munculnya seperti ini. Pada layar tersebut, Vaskes A itu ID-nya belum ada karena Vaskes A tersebut belum melakukan registrasi Fasiankes. Jadi nanti kalau sudah terregistrasi Fasiankes, kode API-nya, nanti pada pilihan tersebut sudah terisi data dari praktekan itu sendiri, nanti sudah ada data dokternya dan juga data dari praktekan itu sendiri, alkesnya, pegawainya sudah masuk di dalam. Contohnya nanti seperti ini ya. Vaskes A, alamatnya di mana, juga sudah ada ID-nya, sudah ada lokasinya, dokternya, ada resume medisnya juga. Jadi dokter-dokternya harus rek Fasiankes dulu, baru bisa RME PDGI-nya terintegrasi dengan Satu Sehat. Contohnya seperti ini. Lalu kalau dokter-dokternya sudah selesai melakukan kelola data Fasiankes, kita bisa lanjutkan ke penggunaan RME-nya untuk pasien datang kunjungan pertama. Saya izin ada dokter-dokter yang sudah mencoba. Mungkin bisa dijawab di kolom komentar biar saya bisa melanjutkan untuk kunjungan pertama kali untuk menginput data pasien. Saya lanjutkan ya. Jika dokter sekalian tadi belum memasukkan kode API, tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan untuk kunjungan pertama pasien untuk mengisi data pasien. Pada menu data pasien bisa diklik, lalu sistem akan menampilkan data pasien yang terdaftar di dalam aplikasi dan dapat menambahkan data pasien baru dengan menekan tombol tambah data. Pada bagian kiri atas ya, lalu setelah diklik akan munculnya seperti ini. Lalu pada form pasien baru, kita melengkapi form input data pasien baru, sesuai dengan isian yang perlu diisi, direkomendasikan untuk dilengkapi secara keseluruhan, sampai dengan form general consent, pastikan NIK pasien telah terisi, setelah itu bisa diklik simpan. Pada bagian pengisian alamat, perlu di-checklist pada checkbox jika alamat domisili dengan alamat sekarangnya itu sama. Lalu pada kolom nomor WA wajib diisikan, apabila tidak terdaftar nomor HP bisa diisikan dengan angka 0. Saya izin dokter sekalian, nanti saya jelaskan dulu, setelah itu saya akan mencontohkan langsung. Nanti diisi seluruh datanya, lalu ada data general consent yang bisa diisi. Jadi nanti pasiennya melakukan tanda tangan online pada RME PDGI tersebut dan juga untuk dokternya. Lalu ketika data berhasil disimpan, dokter dapat mengirimkan informasi pendaftaran dengan menekan tombol kirim notifikasi pasien. Tampilannya akan seperti ini. Baik, sebelum masuk ke berikutnya, saya izin mencontohkan input data pasien baru untuk pertama kali.
Saya izin. Nanti bisa input rekam medis, lalu data pasien. Tampilannya akan seperti ini. Lalu bisa mengklik pilihan tambah data. Lalu ini merupakan tampilan input data pasien untuk pasien pertama kali berkunjung. Setelah itu kita klik Fasiankes, misalnya ini Dentaglo Kupang. Lalu nomor rekam medisnya itu sudah dari websitenya langsung, jadi nomornya langsung 0003. Untuk pasien pertama akan munculnya 00001. Setelah itu kita pilih identitas. Lalu kita bisa menginput NIK pasien. Jika pasiennya masih anak-anak, karena ini wajib diisi, dokter sekalian bisa menginput 0 saja, tidak apa-apa. Yang penting yang wajib warna merahnya itu harus terisi. Lalu bisa menginput nama pasien. Jenis kelaminnya. Tempat lahirnya. Lalu untuk alamat lengkapnya harus wajib diisi. Ini saya random saja biar bisa dilihat oleh dokter sekalian. Untuk alamat domisilinya, jika sama dengan yang di atas, bisa klik alamat domisili sama dengan alamat sekarang. Berikutnya wajib mengisikan nomor WhatsApp. Setelah itu di bawahnya itu ada data pasien, kita bisa mengisi alergi obat, riwayat penyakit, dan juga catatan lainnya. Setelah itu di bawah sini merupakan general consent, jadi kita bisa mengklik setuju. Setelah itu bisa mengklik saya setuju dengan ketentuan di atas. Lalu kita bisa minta tanda tangan penanggung jawab dan juga tanda tangan petugas. Jika sudah, bisa diklik tombol simpan. Lalu munculnya akan seperti ini. Jika tadi Bapak Ibu menginput nomor WhatsApp, nanti akan ada pilihan untuk mengirim notifikasi kepada pasien. Jika diklik akan muncul seperti ini. Yang muncul di chat pasien yaitu seperti ini, terima kasih telah mendaftar, Anda terdaftar dengan rekam medis, nama dan juga nomor rekam medis pasien tersebut. Jika tidak ingin mengirim notifikasi juga bisa, nanti pada pilihan tadi tidak usah mengklik notifikasi WhatsApp untuk pasien.
Setelah itu saya lanjutkan untuk pengisian rekam medis. Saya izin menambahkan antrian pasien untuk pengisian rekam medis. Pada menu antrian pasien, sistem akan menampilkan antrian pasien. Dokter juga dapat mengisikan rekam medis pemeriksaan dengan menekan tombol periksa. Setelah itu, pada menu antrian pasien, dokter dapat menambahkan antrian pasien ataupun pendaftaran dengan melengkapi data antrian pasien pada kolom nomor rekam medis. Dapat juga mencari identitas pasien menggunakan nama. Setelah itu, dokter mengisikan jam daftar dan juga durasi pengerjaan pasien yang bisa disesuaikan. Nanti bisa diisi 30 menit, 60 menit. Setelah itu bisa diklik tombol simpan. Setelah data berhasil didaftarkan, dokter dapat mengirimkan notifikasi antrian kepada pasien dengan menekan tombol kirim notifikasi WA. Nanti munculnya seperti ini. Jadi yang munculnya, Anda terdaftar untuk perawatan hari sekian dengan pukul sekian, rekam medis atas nama dan juga nomor rekam medis sekian dengan dokter siapa, lalu ada notif harap datang 5 menit lebih awal. Baik, saya izin mencontohkan untuk penjadwalan. Jadi munculnya seperti ini. Jika dokter sekalian sudah mencoba, nanti kita klik pasien kesetujuannya. Nomor registrasi merupakan nomor rekam medis pasien. Nomor rekam medisnya kita bisa input nama pasien maupun nomor rekam medis. Jadi kita coba klik namanya. Langsung muncul. Kita izin pendaftaran pasien untuk hari ini ya. Jadi kita atur jam pendaftaran pasien. Durasi pasien dari dokternya tentukan sendiri. Jadi kalau dokternya ada 1 hari 5 pasien, jadinya nanti di input pasien dari pasien pertama mau durasi pengerjaannya berapa jam. Jadi nanti misalnya untuk pasien kedua, aplikasinya itu otomatis kalau misalnya pasien pertama jam 3, untuk pasien kedua diatur lagi jam setengah 4. Dia tidak bisa digunakan pada jam yang sama. Namun jika misalnya ada praktekan yang punya 2 dental chair, terus dokternya 2, jadi jamnya sama walaupun pasiennya beda. Untuk masalah itu dari RME PDGI-nya belum mengatur, cuman itu harus didaftarkan lagi ke Dinkes, jadi nanti diatur kalau dalam satu praktekan ada 2 dokter gigi dan juga dia punya 2 dental chair. Jadi durasi pengerjaannya kita kira-kira 1 jam. Setelah itu bisa klik tombol simpan. Jika ingin kirim WhatsApp notifikasi, boleh diklik. Kalau tidak perlu diklik. Munculnya seperti ini. Jadi Anda terdaftar untuk perawatan tanggal 3 Maret jam 3 sore, rekam medis atas nama rekam medisnya sudah ada, lalu nama dokternya, dan juga harap datang 5 menit lebih awal. Itu untuk penjadwalan pasien.
Setelah itu saya lanjutkan lagi untuk pengisian rekam medisnya. Jika sudah terdaftarkan pasien, munculnya akan seperti ini. Lalu jika ingin melanjutkan untuk pengerjaan pasien hari itu, kita bisa langsung untuk mengklik di antrian pasien. Di bagian kiri antrian pasien munculnya akan seperti ini. Lalu kita bisa klik nama pasien yang berkunjung pada hari itu, lalu bisa klik tombol periksa. Munculnya akan seperti ini. Setelah itu dokter sekalian bisa mengisi anamnesa pasien. Jika ingin mengetik boleh, lalu RME PDGI ini menggunakan opsi suara, jadi bisa mengklik tombol opsi suara, jadi bisa berbicara, jadi dia otomatis muncul. Saya contohkan untuk mengetik saja. Keluhan utamanya pasien datang dengan keluhan sakit gigi. Untuk riwayat penyakitnya bisa diisi, riwayat alergi, dan juga riwayat pengobatan. Lalu ada tabel pemeriksaan fisik. Bisa diisi tingkat kesedaran, denyut jantung, pernapasan, dengan tekanan darah, dan juga suhu tubuh. Setelah itu ada data foto. Jadi dokter bisa mengisikan foto klinis sebelum perawatan, foto model studi, foto intraoral ekstraoral, foto periapikal, foto panoramik, dan juga foto sefalometri. Nanti bisa dipilih browse, jadi nanti datanya sudah di komputer, bisa diklik untuk dimasukkan ke RME PDGI-nya. Lalu bisa diisi diagnosis awal maupun rencana perawatan. Tindakan. Jadi RME PDGI-nya sudah terintegrasi dengan Satu Sehat, jadi sudah ada ICD-10-nya, kita bisa klik langsung, misalnya mau penambalan ya. Restoration by filling. Lalu kita bisa klik tombol simpan data. Munculnya akan seperti ini, sukses data berhasil ditambahkan. Lalu akan muncul seperti ini. Kalau tadi sudah diisi lengkap, riwayat penyakit, riwayat alergi, dan juga riwayat pengobatan akan muncul otomatis. Lalu kita lanjutkan ke kolom tindakan. Jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa pilih diagnosa dengan mengisi diagnosa pasien tersebut. Diagnosa ya. Kita isi pulpitis. Jadi dia sudah termasuk ke ICD-10-nya, sudah ada K04.0. Untuk tindakannya juga otomatis. Langsung ada ICD-10-nya. Setelah itu kita bisa menginput elemen giginya. Misalnya gigi 36 ya. Setelah itu, setelah diisi, bisa klik tombol simpan,
atau ingin ada dokter gigi sekalian yang ingin melengkapi datanya, bisa klik tombol lengkapi di bagian kanan. Munculnya seperti ini. Terdapat kumpulan gejala, keterangan tindakan, foto klinis setelah perawatan, catatan, durasi tindakan, dan juga catatan admin. Setelah itu ada inform consent untuk tindakan. Jadi bisa diisi seperti ini. Sudah ada diagnosisnya. Lalu kita bisa mengisi indikasi tindakan, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, dan juga alternatif, dan juga biayanya 0. Di bawahnya sudah termasuk dokumen persetujuan atau penolakan tindakan medis. Jadi pasiennya sudah bisa tanda tangan langsung. Setelah selesai mengisi, bisa klik tombol simpan. Jika sudah selesai mengisi, bisa klik tombol simpan. Kalau misalnya dokter sekalian lupa klik tombol simpan, datanya akan langsung hilang. Jadi harus diisi lagi dari awal. Munculnya seperti ini. Jadi terisi diagnosa primer sekunder, ICD-10-nya sudah otomatis, lalu tindakannya bisa dipilih filling, ICD-10-nya sudah masuk, frekuensi ini diisi kunjungan pasien nanti berapa kali. Nanti kalau pasiennya 5 kali kunjungan, 6 kali kunjungannya bisa diisi pada tombol pilihan frekuensi. Setelah itu saya lanjutkan pada pilihan odontogram. Pada odontogram munculnya seperti ini. Misalnya tadi pada gigi 36, yang diklik awal itu di bagian bawah keadaan gigi. Misalnya tadi karies, kita pilih dulu karies. Lalu statusnya muncul pada pilihan kuning yaitu karies, lalu setelah itu kita pilih pada gigi 36. Diklik di occlusal, mesial distal, atau di lingual. Jadi bisa dipilih oleh dokter sekalian. Setelah dipilih seperti ini, diklik tombol simpan di bagian atas. Yang warna hijau ada unduh, redo, simpan, maupun cetak. Setelah diklik akan sukses odontogramnya berhasil disimpan. Jadi munculnya seperti ini. Jika ada elemen gigi lain yang mau diisi, dokter sekalian boleh isi elemen lain. Jadi misalnya ada gigi lain yang non vital, munculnya seperti ini. Pada gigi 43 non vital, lalu setelah itu klik simpan. Kalau mau tekan batal, bisa unduh redo di bagian atas. Jika sudah selesai, bisa klik tombol simpan. Munculnya seperti ini. Lalu pada bagian bawahnya, saya izin lagi, misalnya dia fraktur ya, gigi 41. Munculnya seperti ini, di gigi 41, lalu pada bagian bawahnya bisa diisi seperti ini. Nanti perlu diisi oklusinya, normal bite, cross bite, torus palatinus, torus mandibularisnya boleh diisi. Nanti diklik saja, misalnya dia normal, diklik di bagian normal. Kalau torusnya tidak ada, kecil, sedang, besar, bisa diisi. Jika sudah diisi, bisa klik tombol simpan di bagian atas.
Setelah itu kita akan lanjutkan ke period chart. Jadi period chart munculnya akan seperti ini. Jadi bisa isi gingival margin, probingnya berapa, plaknya berapa, bleeding on probingnya berapa. Untuk bagian lingual bukal, jadi semuanya bisa diisi oleh dokter-dokter sekalian. Jika sudah selesai, kita lanjutkan ke bagian cefalometri. Jadi kalau dokter sekalian punya data cefalometrinya, bisa diklik di sini untuk mengisi foto cefalometri pasiennya. Munculnya seperti ini. Setelah itu saya lanjutkan ke kolom OHIS pasien. Jadi bisa diisi OHIS pasien, debris kalkulusnya. Jadi kita coba klik debrisnya 1 ya, untuk posterior. Pada kalkulus bisa diisi juga. Lalu indeks debris dan juga indeks kalkulusnya akan langsung muncul otomatis dan juga indeks OHIS-nya. Jika sudah selesai, bisa klik tombol simpan. Lalu akan muncul seperti ini. Jika sudah selesai, bisa mengklik tombol ada info juga yang di bawah, riwayat pemeriksaan pasien. Jika nanti pasiennya sudah terisi semua, akan muncul riwayat pemeriksaan yang di bawah. Misalnya pada kunjungan pertama, nanti kalau sudah kunjungan kedua, data kunjungan pertamanya akan muncul di bagian bawah, di riwayat pemeriksaan pasien. Jika sudah selesai, bisa klik tombol proses selanjutnya. Jadi setelah kita daftarkan, kita bisa menjadwalkan ulang untuk jadwal kontrol pasien. Munculnya akan seperti ini. Di sini kita bisa memilih tanggal pendaftaran pasien, lalu jam daftar, durasi pengerjaan. Untuk poliklinik tujuan dan dokter penanggung jawabnya sudah tertera. Jika tidak ada lagi, bisa mengklik tombol selesaikan pemeriksaan. Jika sudah selesai, akan muncul survei kepuasan pasien. Akan seperti ini. Jika dokter sekalian ingin mengirim link survei kepuasan, bisa mengirim WA notifikasi ke pasien. Jika tidak ingin, bisa diklik tombol X. Kalau kita ingin mengirim survei, akan seperti ini. Salam, kami ingin dengar suara Anda. Mohon meluangkan waktu sebentar untuk mengisi survei kami. Untuk survei kepuasannya munculnya akan seperti ini.
Jadi pasiennya bisa mengisi manual tentang kepuasan pelayanan dokter gigi sekalian. Setelah itu untuk informasi berikutnya ada tentang penjadwalan, nanti munculnya seperti ini. Jika dokter sekalian ingin melakukan penjadwalan untuk kontrol, misalnya pasiennya berkunjung tanggal 2, lalu ingin dijadwalkan kontrol lagi tanggal 16, nanti bisa diklik pada tanggal 16, lalu pilih Fasiankes, kita klik lagi nomor rekam medis tadi pasien, 003, muncul otomatis, lalu tanggal kontrol tanggal 16, jamnya jam berapa, kita isi dulu durasi pengerjaan pasiennya, lalu kita bisa tambahkan catatan, lalu klik tombol simpan. Lalu kalau ingin mengingatkan pasien, bisa lagi kirim ke WA pasien. Anda terdaftar untuk perawatan kontrol tanggal 16, nama rekam medis. Jadi semuanya, jika pasiennya sudah punya terdaftar dengan Google Calendar, pasiennya akan otomatis tersambung ke pengingat Google Kalendernya pasien. Jadi langsung muncul di alarm pengingatnya pasien tersebut. Saya akan menjelaskan lanjutkan tentang mutu pelayanan. Untuk mutu pelayanan ini, misalnya untuk klinik yang ingin melakukan akreditasi, jadi mutu layanan ini nanti masuk di INM, Indikator Nasional Mutu Praktekan. Jadi yang dinilai dari INM itu yaitu OHIS dan juga survei kepuasan pasien. Jadi kalau pasiennya sudah mengisi survei kepuasan akan langsung terinput di INM. Jadi nanti dilihat survei kepuasan pasiennya sudah ada. Lalu untuk OHIS-nya, untuk penilaian dilihat per pasien ada OHIS yang tetap atau naik ataupun turun. Lalu pada dashboard, ini merupakan tampilan awal, nanti munculnya seperti ini. Misalnya dalam 1 bulan sudah punya berapa pasien, munculnya seperti ini. Nanti kalau sudah diperiksa tadi, sudah selesai pemeriksaan, nanti munculnya 2 diperiksa, 1 dalam antrian. Setelah itu selesai, ini merupakan data laporan pasien. Jadi kalau misalnya dokter sekalian ingin mencetak hasil laporan pasien pada bulan tersebut, bisa klik tombol cetak di bagian kiri atas. Munculnya seperti ini. Jadi nomor rekam medis, dokter penanggung jawab, dan juga nama pasiennya, lalu akan ada riwayat tindakan pasien. Ada diagnosa, tindakan, keterangan tindakan, dan juga catatan dari admin. Baik, itu saja penjelasan untuk pengaplikasian RMPDGI. Setelah itu saya kembalikan ke host. Untuk pertanyaannya, boleh dari obrolan atau maupun langsung. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Gigi Widya untuk penjelasannya. Perlu kita ketahui bahwa untuk membuat akun RME ini kita perlu terdaftar sebagai dokter gigi PDGI, dan catatannya tadi adalah jika kita sudah terdaftar di salah satu vendor swasta lain, itu tidak diwajibkan untuk membuat rekam medis yang oleh PDGI ini, namun dengan catatan harus terdaftar di atau terintegrasi dalam ID Satu Sehat, seperti itu. Untuk sesi pertanyaan kita buka dalam diskusi 30 menit. Di kolom
chat sudah ada pertanyaan dari Dokter Gigi Doni. Apakah pendaftarannya tidak link dengan NIK EKTP atau kartu BPJS? Untuk pendaftaran akunnya itu satu NPA dokter giginya itu menggunakan satu NIK-nya. Jadi untuk pendaftarannya itu nanti menggunakan NIK itu dokter tersebut bisa mengisi NIK dokternya sendiri boleh. Jadi dia tidak link ke kartu BPJS, jadi hanya membutuhkan NIK EKTP juga boleh. Mungkin nanti Dokter Doni boleh respon lewat chat. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dokter Gigi Dewi, apakah tanda tangan elektronik itu membutuhkan alat khusus? Terima kasih. Saya izin menjawab, untuk tanda tangan elektroniknya itu kalau misalnya menggunakan laptop atau komputer, nanti inilah kenapa jadi praktek-prakteknya harus ada PC-nya ataupun laptop. Jadi nanti kalau pasiennya mau tanda tangan elektronik, nanti diberikan ke pasiennya untuk tanda tangan. Ataupun pasien setuju, mungkin admin atau perawat dari prakteknya yang bisa melakukan tanda tangan untuk tanda tangan elektroniknya. Berarti hanya menggunakan mouse juga bisa ya, Dok? Bisa, Dok. Untuk Dokter Gigi Dewi, apakah sudah jelas? Direspon lewat chat ya, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Gigi Albert. Selamat sore, Dok. Saya baru coba buat akun untuk verifikasinya. Butuh berapa lama ya sampai email masuk? Untuk verifikasinya tidak sampai 1 hari, mungkin bisa dicek kembali di email yang sudah tidak terdaftar, Dok. Karena itu 5 menit kayaknya sudah masuk di email ya, Dok. Jadi bisa dicek kembali. Berarti diverifikasi langsung ya, Dok? Jadi untuk verifikasinya verifikasi langsung, mungkin yang menunggu itu untuk kode API Rekvasiankesnya saja yang butuh 3-4 hari, jadi itu nanti diinput ke RME PDGI-nya. Untuk verifikasi lainnya langsung masuk. Terima kasih Dr. Albert. Baik, Dok. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Dokter Gigi Rizky. Dok, izin bertanya. Barusan saya sudah coba registrasi dan sudah berhasil, namun saya belum tahu passwordnya. Ini perlu reset password dulu atau ada password standar ya? Terima kasih. Baik untuk Dokter Rizky, kalau sudah aktivasi akun tadi, nanti selesai aktivasi akun yang pertama kan menggunakan tanggal lahir dari dokter tersebut. Nanti setelah aktivasi akun, nanti login lagi, tapi loginnya itu menggunakan 6 NPA terakhir, lalu untuk passwordnya itu menggunakan tanggal lahir terbalik. Jadi tahun lahir dulu, bulan lahir baru tanggal lahir. Jadi dibalik lagi, Dok. Misalnya dokternya mau mengubah password tidak usah menggunakan tahun lahir, nanti ada kolom untuk perubahan password, reset password. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih, Dokter. Untuk Dokter Rizky, Dokter Albert, ada yang ingin ditambahkan? Boleh respon di chat. Baik dok, terima kasih. Saya coba dulu. Dari pertanyaan berikutnya dari Dokter Gigi Desa Putu Novita Dewi. Pertanyaannya, Dok, pasien-pasien lama yang sudah daftar sebelum ada RME kan masih dalam kartu status pasien biasa. Nah, dulu belum ada minta nomor KTP dan tempat tanggal lahirnya. Terus untuk input di RME ini, bagaimana caranya? Pasien anak-anak pakai ini kartunya. Terus satu link RME ini apakah bisa dibuka di 2 device? Misalnya satu laptop pakai admin untuk mengisi daftar pasien, dan dokternya buka RME ini di HP secara bersamaan.
Kemudian, oh ya dok, nama pengembang atau penyedia RME-nya siapa ya dok? Pemerintah? Apakah pemerintah? Ini ada 3 pertanyaan dok. Baik, untuk pasien-pasien lama yang sudah mendaftar, mungkin dokter bisa pada saat pasiennya kontrol kembali, dokter wajib minta nomor KTP ataupun tempat tanggal lahir untuk diinput di RME-nya. Jadi dokter input ulang dari awal. Lalu untuk pasien anak-anak kan belum punya NIK, jadi itu bisa diisi 0. Yang penting diisi saja NIK-nya, walaupun belum ada bisa diisi 0 saja. Jadi untuk kolom NIK-nya wajib diisi ya dok. Lalu untuk link RME-nya itu bisa dibuka di 2 device, misalnya 1 laptop. Untuk link RME-nya ini bisa dibuka 2 device, tapi dipakainya harus tidak bisa dipakai bersamaan dok. Jadi 1 orang yang buka diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu untuk pendaftarannya, untuk pemeriksaannya. Jika sudah selesai baru bisa buka lagi untuk pendaftaran pasien yang lain. Jadi tidak bisa dibuka untuk bersamaan. Misalnya admin di depannya mengisi, lalu dokternya juga buka untuk mengisi pendaftaran yang lain, tidak bisa dok. Jadi selesaikan satu-satu dulu. Untuk nama pengembang atau penyedia RME-nya ini dari PBPDGI-nya dok, namanya RME PDGI itu sendiri dok. Sudah masuk di satu sehat Kemenkes. Terima kasih dok. Baik dokter, terima kasih untuk dokter. Untuk dokter Desak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Apakah cukup jelas dok? Misalnya kalau saya izin dok, misalnya kalau ada pertanyaan lanjutan nanti bisa dari WA group atau maupun nanti saya berikan nomor dari dokter gigi yang punya vendor tersebut. Untuk pertanyaan lainnya, misalnya untuk pertanyaan lanjutan atau ada masukan lain untuk RME-nya tadi, misalnya ada dokter spesialis ingin menambahkan tentang bagian spesialisnya, nanti tiap hari Sabtu itu ada link Zoom dari PBPDGI-nya langsung sama dari vendornya. Jadi dokter-dokter sekalian, linknya itu setiap pagi, setiap hari Sabtu. Jadi nanti bisa gabung di sana, ataupun ada masukan lain, boleh ditambahkan. Jadi nanti bisa di-upgrade ke versi berikutnya. Jadi dari PBPDGI-nya ini sudah Zoom mungkin 5-6 kali ya. Jadi sudah ada masukan dari dokter lain juga. Jadi itu sudah di-upgrade sampai sekarang. Jadi nanti untuk pertanyaan lainnya bisa dari nomor dokter Zamzam yang sebagai vendornya. Izin dok, pertanyaan lanjutan ini ada dari dokter Desak lagi. Berarti NIK dan tanggal lahir boleh diisikan 0 dulu ya dok, supaya nomor RME-nya bisa sesuai dengan nomor rekam medis pada kartu pasien yang sudah ada. Jadi nanti kalau pasiennya berkunjung lagi baru diedit untuk data-datanya ya dok. Terima kasih. Baik dok, sudah benar. Jadi untuk pasien anak-anak ataupun pasien yang belum ada datanya, nanti pasiennya datang lagi baru diinput lagi dok. Lalu untuk anak-anak itu boleh diisi 0 saja dulu. Lalu untuk dokter-dokter sekalian, batas edit untuk pengerjaan atau pasien ini batasnya 2 hari. Nanti setelah itu kalau misalnya ada kesalahan atau human error lainnya, nanti ada helpdesk PBPDGI, nanti dokter bisa WA ke sana untuk minta diubah atau ada yang salah, nanti dari helpdesk-nya yang nge-reset. Dia riset ulang pemeriksaannya dokter sekalian. Jadi batasnya itu cuma 2 hari. Ada yang mau diedit atau ada yang ingin diubah, batasnya itu 2 hari. Setelah itu datanya sudah masuk otomatis. Jadi kalau ada yang mau dihapus, mau di-reset ulang yang tidak bisa dari websitenya, bisa dihubungi di helpdesk RME PDGI, nanti ada di pdgi.online. Nanti bisa di-chat di sana nomor WA-nya, data pasiennya apa yang mau dihapus, bisa dari sana, dok. Terima kasih. Dok, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Dr. Albert.
Apakah kedepannya akan berintegrasi dengan BPJS, antrian Vaskes, dan Piker? Baik dokter, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti ke depannya versi upgrade-nya nanti sudah termasuk ke BPJS dan juga nanti sudah masuk di Mobile JKN, dok. Jadi nanti dia di-upgrade lagi, dok. Tapi dari vendornya sedang dalam proses untuk upgrade ke BPJS-nya. Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih. Pertanyaan dari Dr. Maria Kristia. Jika ada kebocoran informasi pasien, misalnya karena dihack, apakah kita ikut bertanggung jawab? Terima kasih, dok. Untuk kebocoran informasinya, RMPDG ini sudah bekerja sama dengan Kominfo, dok. Jadinya tidak mungkin ada di hack ataupun misalnya ada data-data yang lain, dia sudah bekerja sama dan tidak mungkin di hack. Jadi nanti dari PBPDGI-nya itu kalau ada data-data yang tidak sinkron, nanti dari vendornya yang sudah langsung ini, dok, dari vendornya yang langsung mengklarifikasi atau mengubah apapun itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masalah, nanti langsung ke WA helpdesk-nya, dok, ada yang mau diubah nih, dok, ada masalah ini. Nanti dari mereka yang mengubah atau menghapus data-datanya tersebut. Terima kasih, Dok. Dari pertanyaan berikutnya dari Dr. Gigi Maria Cundawan. Untuk dokter gigi yang praktek di klinik, diarahkan ke vendor mana ya, Dok? Baik untuk dokter gigi yang praktik di klinik, mungkin dari lembaga atau bagian kliniknya ya, dok ya. Soalnya untuk RMPDG ini dikhususkan untuk dokter gigi yang praktek mandiri, dok. Soalnya kalau klinik itu kan seperti ada biayanya, ada dokter umumnya, jadi ini khusus untuk praktek mandirinya saja, dokter. Jadi untuk klinik kembali ke lembaga kliniknya itu sendiri, dokter. Terima kasih. Mungkin ada ASRI, dok, yang bisa digunakan. Jadi dari klinik-klinik yang ada dokter umumnya, ada apoteknya, bisa menggunakan ASRI. Itu sudah terintegrasi Satu Sehat juga, dokter. Baik, Dok. Terima kasih. Dari Dokter Gigi Nur Kartika, Dok, direkam. Iya, Dok, direkam. Nanti ini direkam. Rekamannya nanti di-share. Paling lama besok. Paling lama besok. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Gigi Rizky Nur Ada. Dok, mau tanya, saya kan bekerja di Puskesmas di Kabupaten Rotendao. Nah, di Puskesmas juga sedang digencarkan penggunaan RME ini juga, namun khusus Puskesmas. Nah, kita sebagai dokter gigi, apakah perlu isi RME dari PDG ini juga? Saya izin menjawab, Dr. Rizky. Untuk puskesmas, nanti puskesmasnya sudah ada RME-nya sendiri. Jadi untuk Dr. Rizky tersebut tidak wajib menggunakan RME-nya. Jadi RME-nya untuk rumah sakit, klinik maupun puskesmas tidak wajib. Kecuali dokter punya praktek mandiri di Rote, bisa menggunakan ini, dok. Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih. Berarti nanti yang bekerja di Fasiankes pemerintah bisa pakai RME-nya sendiri ya, Dok? Tidak diwajibkan kecuali yang dokter gigi yang memiliki praktik mandiri. Boleh memakai RME. Baik, terima kasih, dok. Baik, Dok. Dokter Gigi Rizky, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Dokter Desa. Untuk RME ini biayanya berapa nanti ya, Dok? Saya izin menjawab untuk dokter Desak, untuk RME-nya ini biayanya gratis asalkan NPA-nya dokter aktif dan juga sudah membayar iuran selama 3 tahun terakhir. Jadi dokternya bisa pakai gratis. Untuk RME-nya ini nanti dari PBPDGI cabangnya yang memberi iuran ke PBPDGI untuk vendornya sebanyak 20%. Jadi kita sebagai anggota kalau bayar iuran, bisa digunakan, dok, selama dokter iurannya berjalan lancar lah. Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih. Berarti kalau belum bayar iuran, belum lunas, berarti belum bisa ya, Dok?
Ya, baik, terima kasih. Dari teman-teman peserta, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin untuk langkah-langkah pengisian RME sendiri, tadi yang sudah dicontohkan dia agak panjang. Jadi memang butuh latihan Dok, izin ataupun nanti bertanya. dokter-dokter yang di klinik, yang di prakteknya sendiri. Mungkin kalau memang kerepotan bisa ini ya dok, bisa hire admin ya dok, khusus untuk pengisian RME ini. Dan butuh belajar juga. Ada, oke, baik dokter, mantap sekali PDG. Terima kasih dokter Desa Kutu Novita. Izin tanya lagi, Dok. Dari teman-teman, dari dokter-dokter sekalian, apakah ada pertanyaan lagi, khususnya terkait untuk langkah-langkah mengisi Izin tanya lagi, Dok. rekam medis elektronik ini? Dan juga Izin tanya lagi, Dok. kami informasikan kalau misalkan teman-teman dokter semua yang mau belajar lagi untuk mengenai RME ini setiap hari Sabtu akhir pekan ya dok? Ya, ada dari PDGI. Kalau untuk oh ya, untuk nomor vendornya nanti di kolom komentar boleh diterakan nanti. Jadi teman-teman dokter sekalian boleh menghubungi jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang RME ini. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, Pak. Jika tidak ada, mungkin kita akan mengakhiri sesi ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut ataupun yang ingin dibahas seputar RME ini, karena ini tergolong baru ya. Jadi mungkin teman-teman dokter banyak yang bertanya-tanya, nanti boleh menghubungi kontak yang akan diberikan di kolom chat ataupun bisa menghubungi admin PDGI. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada MC Dr. Alim. Peserta webinar sekalian, tidak terasa dengan berakhirnya materi terakhir dari Dr. Gigi Widya Hutapea, maka berakhir pula webinar kali ini dengan judul Sosialisasi Portal Satu Sehat. Sebelum mengakhiri webinar ini, kita akan melakukan foto bersama. Dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera, dan saya akan memandu foto bersama ini dalam 4 sesi. Bisa di-on-kan lagi mungkin teman-teman yang lain kameranya. Baiklah teman-teman, saya akan memandu sesi foto bersama ini dalam hitungan ketiga. Untuk sesi pertama kita akan mulai. 1, 2, 3. Baiklah, untuk sesi kedua akan dimulai dulu juga dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Itu maksudnya. Oke, kita lanjutkan lagi di sesi ketiganya. Dalam hitungan ketiga juga. 1, 2, 3. Dan sesi terakhir, sesi keempat. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan
berpartisipasi pada hari ini, dan mungkin teman-teman di sini ada yang sedang menunggu informasi ya masalah sertifikat untuk webinar kali ini. Untuk link sertifikat nanti kami akan share di grup WA, dan perlu diingat bahwa sertifikat ini hanya dapat diberikan kepada peserta dari PDGI yang telah mendaftar pada link yang telah dibagikan sebelumnya, dan apabila sertifikatnya sudah keluar, akan kami bagikan lagi link untuk mendownload sertifikat tersebut. Ya, semoga informasi yang sudah dibagikan keempat pemateri pada hari ini dapat bermanfaat bagi pengembangan karir kita semua ke depannya. Sekian, sampai ketemu lagi di webinar dan seminar selanjutnya. Saya Dr. Gigi Alin, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.